Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, Pak. Lawak baik pak. Apa? Baik. Bukan bagaimana? Apa Baik. kabar? Sehat. Sehat? Alhamdulillah pak sehat. Ya, tapi sudah tidak sehat. Banyak tugas. Punya pak, punya. Banyak. Ya kan sebenarnya sama dengan kalau kalian masuk. Kan Tidak. setiap guru ngajar, habis ngajar kan kasih tugas kan sama aja. Masalahnya di sini kan ngajar setiap hari kasih tugas ya kan. Terus sama kalian ditumpuk. Iya pak. Iya pak. Karim. Tidak langsung dikerjakan. Betul pak. Untuk hari ini, Pak Ari cuma ingin merefleksi aja materi yang sudah saya sampaikan kemarin. Karena banyak dari kalian ini yang masih respon baik dengan tugas yang ada di Classroom. Saya bingung cara bagaimana untuk menindaklanjuti respon kalian. Dan banyak sih ya yang nggak ngerjakan apa yang sudah saya kasihkan kemarin. Ini saya mikir mana nih anak-anak ini anak-anak baca apa enggak gitu saya mikir. Ya memang nggak ada kontrol. Kalau saya misalkan langsung kan tinggal mendung aja gitu loh kan, kalau misalkan kalian nggak dengar ini. Iya pak. Nah, refleksi materi yang sekarang kita lakukan ini bertujuan agar pemahaman kalian tuh lebih baik lagi, pemahaman kalian tuh lebih bisa untuk persiapan kalian ujian nanti, ujian semester ataupun ujian sekolah. Nah, materi sosiologi yang terakhir ini adalah materi penentuan kalian bisa lulus dari SMA atau tidak. Jadi tolong juga dibantu Ari untuk menginfokan kepada teman-temannya bagi tugas yang belum selesai silahkan dikerjakan, karena memang untuk hari ini untuk semester ini Pak Ari memang benar-benar butuh nilai dari kalian, karena nilai kemarin itu kan masih ada yang kosong kan kemarin itu kan ya, jadi Ya, kan kebingungan gitu mau ngasih nilai apa aja, masa nilai dari kelas 11 itu masuk akal. Jadi itu yang perlu saya tegaskan kepada kalian, dan minta tolong juga pada sahabat-sahabatnya atau pada teman dekatnya yang ada di kelas, tolong diberitahukan tugasnya diselesaikan, jangan ditumpuk karena masih ada tugas gitu. Saya lihat di sini masih beberapa persen ya sebenarnya nih. Roy mana Roy? Sungguh kalau saya ngajar 12 IPS 1 itu Perubahan sosial adalah perubahan pola perilaku dan budaya yang signifikan dari waktu ke waktu, Pak. apa yang bisa menjadi contoh dari kalian untuk hari ini? Penemuan baru gitu pak. Jauh contohnya, kamu udah dekat dengan kamu. Paket tuh. Siap. Kalian seharusnya sadar loh kan, harusnya Ya. sadar yang semula kalian itu belajar bisa ngelihat ketampanan Bahari langsung gitu ya, sekarang kan nggak bisa ngelihat ketampanan Bahari gitu kan, Ya. hanya berupa layar aja gitu kan, bisa langsung atau tidak ini kan sudah red dan iri bagus tuh kalau saya bilang tampan. Jadi gini ya, sederhananya gini, kita kan biasanya belajar langsung. Sekarang sudah tidak belajar langsung lagi secara virtual seperti ini. Nah, ini kan ada perbedaan. Saya Farid tadi kan perbedaan pola perilaku, apalagi ya latihan perilaku, terus Pola perilaku dan budaya yang signifikan dari waktu ke waktu, Pak. budaya yang signifikan dan dari waktu ke waktu. Jadi kan yang sebelumnya kita ketemu
belajar langsung, gejek-gejekan langsung gitu ya, bercanda dan apa, saling berinteraksi langsung. Nah, sekarang kan tidak langsung nih. Saya bahkan menyentuh kalian pun tidak bisa, apalagi memegang tangan kalian. Ya kan? Nah, Ya, Pak. ini kan ada perbedaan di sini kan, ada perubahan. Ini juga kan bisa disebut dengan perubahan sosial. Ya, apa enggak? Ya, Pak. Iya. Nah, apa yang berubah? Silahkan diamati dan dianalisis. Andita, Andita hadir. Sambil saya menunggu nih, saya panggil-panggil. Assalamualaikum, Pak. Oh, Tito, sip, mantap. Anjay. Andita, Andita, Tahu. Andita pingsan paling. Vanessa, Vanessa. Dominiani. Aduh, walang. Sinta, Sinta. Ordu sih, Pak. Nyaut mulutnya doang gitu. Masa? Berarti kan kalau tidak nyaut kan kayak gini kan berarti tidak ada orangnya. Ditinggal HP-nya. Ya. Tina tedung maling. Tina mandi apa ngakan. Yoga, yoga, yoga ada yoga. Sehat Yogai, kan? yogai, Tambah yogai, lempol yogai. yoga. Sehat. Tambah sehat ya. yogai, yogai. Valen nih, Valen, Valen. Kamu Aji. lagi ngapain, Valen? Lagi make up ya? Apalagi maca, apalagi jualan kan? Putri, nah, Nabila, nggak ada semua cewek-cewek ini. Ada Pak, ada. Gitu Koneksinya lagi sinyal Pak. Nggak bohong, Pak. Rumahnya Badrut lah. Biasanya saliman berangkat sekolah jadi tidak salim dah, Pak. Ke orang tua. Weh. Terus, Tidak dapat sangu, Pak. kenapa sih Nggak kamu mandi lagi, Pak. pola pikirnya kapitalis semua itu loh? Hanya materi aja itu loh. Pada otak ya. Kamu jawab. Biasanya Mengenengkan belajar, ya kan ya? Iya, iya. Nah. Iya. ya, Pak. Jadi kalau guru masuk gitu ya, kasih ini, kita selesai, nanti aja. Guru masuk, menjelaskan bla 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 bla. Apa Chan nih? Karim. Itu ya. Nah, sekarang ini kalian diuji nih. Sekarang diuji dengan adanya COVID ini kalian diuji. Bagaimana kalian belajar tanpa ada guru secara langsung, hanya bisa virtual mungkin seperti ini atau hanya sebagai apa? Menyajikan teks kepada kalian. Bagaimana kalian belajar bisa paham, bisa mengerti, bisa menyelesaikan apa namanya kompetensi itu dengan tidak ada guru secara langsung. Kan diuji seperti itu kan. Kalian malah tambah apa? Malas, Pak. Malas itu ya, bukan malah tambah harusnya sadar tuh ya. Harusnya kan kita bisa merefleksi diri kita. Kemarin saya itu malas belajar, kemarin saya itu bangunnya siang melulu, kemarin itu saya kalau udah diketai sama guru ngajar itu saya udah ngerjakan tugas. Sekarang impian kalian untuk sekolah libur itu sudah tercapai. Tapi materi yang diberikan sama guru-guru itu diminta untuk kalian belajar sendiri, rasakan itu. Ini adalah azab kalian mungkin ya. Selama 2 tahun kalian itu mengentengkan yang namanya belajar. Ya. Nah, akan tetapi harusnya kalian itu merefleksi atau menyadari, harusnya sadar diri, kalian itu malah tambah anjlok. Akhirnya terjadilah krisis pendidikan.
yang sekarang menjadi PR utama Menteri Pendidikan, krisis pendidikan. Walaupun kita sudah dikasih kuota, dikasih fasilitas belajar sama pemerintah, bahkan sekolah juga memberikan fasilitas dan ruang-ruang belajar yang efektif bagi kalian, kalian malah memanfaatkan itu dengan tidak baik. Kemarin ada yang ketahuan saya, kuota belajarnya itu dipakai main PUBG, main Mobile Legends kemarin. Saya lihat sendiri yang ada di sekolah itu, anak-anak yang ada di sekolah. Jadi ada kemarin juga karena situasi COVID tidak boleh masuk sekolah, akhirnya ada yang ke sekolah memanfaatkan ekstrakurikuler, padahal jelas-jelas ekstrakurikuler tidak boleh dilaksanakan di sekolah. Jadi memaksa mereka untuk mengadakan ekstrakurikuler, OSIS, kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler, memaksa. Nah, hal itu kan sudah memberikan gambaran bagi kita sebagai seorang sosiolog, juga gambaran bahwasanya orang-orang atau teman-teman kita itu adalah teman-teman yang sangat malas belajar, senang berkegiatan, ya kan? Ya. Nah, padahal belajar pengetahuan atau belajar dengan membaca, dengan berkegiatan itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang sama saja, gitu. Tidak akan ada hasilnya. Ya, ya enggak? Ya, Iya, Pak. iya Pak. Nah, Iya. di sini perubahan sosial ada faktor penyebabnya. Coba kalian buka buku halaman 5, apa aja tuh faktor penyebab perubahan sosial, silahkan dibaca. Penemuan baru, Ya, terus perubahan jumlah penduduk, terus, perubahan lingkungan fisik, terus, perubahan lembaga sosial, terus, terjadinya pemberontakan atau revolusi, terus, pertentangan dalam masyarakat, terus, masuknya kebudayaan dari masyarakat lain, terus. terjadinya peperangan. Udah. Nah, Udah. nah, Udah. adanya COVID-19, adanya pandemi wabah COVID-19 ini itu merupakan faktor penyebab perubahan sosial yang mana? Perubahan lingkungan fisik, Pak. Hmm? Mungkin. Ya harus, jangan mungkin dong, harus yakin. Saya nungguin jawabanmu. Oh ya, di sini karena tertulis tadi ada 2 faktor penyebab perubahan lingkungan, yaitu faktor buatan dan faktor alami. Dan COVID-19 itu kan kemarin katanya dari negara itulah ya, Pak. Terus jadi menurut saya itu juga ada faktor buatan dari manusianya dan dari alam juga. Jadi termasuk ke perubahan lingkungan fisik, Pak. Ya, ada pendapat yang lain? Bahwasanya pandemi COVID itu merupakan adanya pada pandemi COVID itu merupakan perubahan sosial ya. Yang menjadikan faktor itu apa? Yang menjadi faktor penyebabnya itu apa? Kebudayaan dari masyarakat lain. Ya silakan berargumen. Kenapa kok bisa seperti itu? Soalnya di sini ada melibatkan interaksi. COVID-19 ini kan menyebar melalui manusia ke manusia, Pak. Jadi itu melibatkan interaksi. Jadi adanya interaksi antar masyarakat dengan masyarakat yang lain secara langsung atau tidak langsung itu menimbulkan dampak penyebaran COVID-19 gitu. Yap. Tidak langsung loh, secara tidak langsung bisa nyebar kayak gini, bisa nyebar. Pasang. Jadi COVID itu menyebar atau mewabah dikarenakan ada interaksi langsung antara masyarakat di seluruh penjuru dunia. Itu kan ya. Dan juga Ya. masuk kepada apa tadi? Apa tadi, Dem? Lain. Masuknya kebudayaan lain. Tapi kalau masuknya kebudayaan lain itu bukan mengarah kepada sebuah wabah gitu. Malah begini, lebih mengarah kepada pembiasaan sama kebiasaan masyarakat atau pola-pola masyarakat dan pola-pola nilai-nilai masyarakat. Kayak misalkan ini, adanya kebudayaan
adanya turis masuk ke Indonesia gitu ya. Contoh ada ya, turis masuk ke Indonesia. Belum ada media sosial loh ya, belum ada media sosial. Orang turis pertama kali masuk ke Indonesia, orang Indonesia kan melihat, kagum kan gitu kan ya. Iya, Pak. Oh gitu Pak anunya, cara dia berpakaian, cara dia ngomong, cara dia begini-begini dan sebagainya. Akhirnya mulailah ada rasa atau perilaku pola-pola kebiasaan bangsa Indonesia mengikuti gaya-gaya orang-orang luar yang datang ke Indonesia. Itu yang sebelum adanya media sosial. Jadi kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia menjadikan bangsa Indonesia memiliki rasa menumbuhkan rasa ini loh, kebiasaan seperti orang-orang Irlanden atau orang-orang Belanda, cara berpakaian. Contoh, orang-orang Belanda kan berpakaiannya kamu kawan ya, ada rumbai-rumbainya gitu kan ya, sama Iya, Pak. berjas-jas gitu kan. Nah, Rumbai-rumbai. bagi orang Indonesia berpakaiannya kan pakai sewek, pakai belangkon kan gitu kan ya. Nah, ada proses penyesuaian diri, ada proses penyesuaian kebudayaan dari cara berpakaian orang Eropa dengan berpakaian orang Indonesia. Jadi orang Indonesia berpakaian mengenakan jas, memakai sewek dan memakai belangkon, pakai dasi kupu-kupu, ya kan? Kalau lihat di apa namanya cara kan kayak gitu semua tuh. Apalagi kemarin kan Sumpah Pemuda, lihat pemuda-pemuda yang menggelar sumpah itu kan pakai celana semua tuh, ada yang pakai cewek juga kan. Nah itu adalah sebuah pengaruh budaya lain yang masuk kepada Indonesia. Jadi itu perubahan sosial yang dikatakan perubahan yang disebabkan oleh kebudayaan. Jadi kalau misalkan pandemi COVID ini kan hal nyata, hal yang tidak diinginkan ya, tidak diinginkan, tapi ada gitu kan. Jadi saya lebih cenderung setuju kepada jawabannya Farel. Bagaimana yang lain? Yang lain? Halo? Halo. Iya Pak, dengerin Pak. Saya lebih setuju jawabannya kamu, Rel. Memang aku padamu, Rel. Nyala. Bisa juga masuk kepada perubahan lembaga sosial. Lembaga sosial itu kan yang mengatur segala tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dalam hidup bermasyarakat. Kan banyak peraturan yang berganti saat wabah COVID-19 ini kan. Contoh, dilarang berkerumun, harus memakai masker, terus apa lagi harus mencuci tangan. Bahkan sekarang ada kebijakan di jalan kalau misalkan tidak mengenakan masker itu dikenakan denda 200.000 dan sanksi sosial kan ya. Kayak apa tadi dah? Kayak misalkan eh kalian kalau misalkan tidak mengerjakan tugas kan ada poin dari guru-guru gitu kan ya. Sekarang malah guru-guru lebih ringan pada kalian, lebih santai kepada kalian. Ya pokoknya kerjakan ya nak, dimanja sekarang kan. Kalau saya lah, kalau ketemu langsung tak dulu kali ya. Ya itu merupakan apa faktor penyebabnya adalah adanya perubahan lembaga sosial juga menurut saya. Jadi adanya perubahan-perubahan yang ada di sekarang itu kadang lebih malas, kadang itu lebih tidak rajin, tidak disiplin. Itu kan merupakan sebuah perubahan sosial karena adanya COVID kan ya. Nah, akhirnya itu disebabkan oleh norma-norma yang sudah tidak berlaku lagi untuk mengatur pola perilaku kalian. Halo Pak. Ya, jangan dipatikan lagi ya gitu dah. Are mandi lah, Bud. Are lah. Sudah Pak. Selanjutnya, ada yang mau berpendapat lagi lain kira-kira perubahan sosial yang disebabkan oleh COVID ini faktor penyebabnya secara teori sosiologi itu boleh apa menurut kalian? Wow. Udah, kalau memang tidak ada yang mau bertanya atau masih sudah jelas semua, saya yang tanya. Nah, di poin ini, di poin H itu adanya terjadinya peperangan.
Kira-kira perubahan sosial yang seperti apa yang terjadi yang diakibatkan oleh adanya peperangan? Ini Pak, Nah, sistem kalau di sini nih ada perubahan struktur sosial budaya masyarakat. Itu juga berpengaruh sama anunya Pak, apa ya, mental masyarakatnya. Jadi kalau di negara yang berperang tuh kan kayak gak aman gitu Pak, gak tenang. Jadi mungkin apa ya, gimana ya? Susah jelasin ini. Jadi nggak tahu dapat ngeblank Pak. sudah belajar sejarah belum? Sejarah kan sudah sampai materi Jerman, terpecahnya Jerman menjadi dua itu kan ya, ingat? Iya, sudah. Nah, Jerman terpecah menjadi dua kan ya. Kan diakibatkan oleh adanya dua pengaruh besar yang ada di dunia pada saat itu adalah pengaruh komunis sama pengaruh liberalis dari Amerika kan ya. Nah, Iya. akhirnya Jerman terpecah menjadi dua. Nah, perubahan sosial apa yang terjadi di situ? Jerman Barat menjadi negara kapitalis, Jerman Timur menjadi negara komunis, ya kan? Nah, yang negara Jerman Barat lebih maju dalam teknologinya. Jerman Timur lebih ketinggalan karena konsep pemerintahannya adalah konsep pemerintahan Komunis. lebih tertinggal karena sistem pemerintahannya adalah terpusat, Tertutup. tertutup juga gitu kan. Tidak mau menerima perubahan dan Budaya perkembangan lain. kebudayaan lain. Nah, itu. Jadi perubahan-perubahan seperti itu yang diakibatkan oleh peperangan. Iya. Contoh lagi apa kira-kira? Ada dah? Ada dah? Kayak Korea Utara, Korea Selatan gitu, Pak. Ya, sama aja. Kalau Indonesia kira-kira apa ya? Dulu kan Indonesia kan juga pernah berperang kan ya? Nggak berperang loh. Dijajah. Oh, jangan perang, cuy. salah kamu tuh. Indonesia itu Pemberontakan itu apa? dari awal penjelajah Barat datang ke Indonesia yang berusaha untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah itu Indonesia sudah angkat senjata. Dari masanya Aceh masih dipimpin sama Iskandar Muda itu sudah berperang. Orang-orang Portugis, Belanda, Spanyol, Inggris itu pada ketakutan sama kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Apalagi Aceh. Tahu sendiri Aceh sudah menjalin hubungan diplomatik baik dengan Turki. Sehingga kebutuhan-kebutuhan perang untuk melawan penjajah barat itu dibantu sama Turki. Makanya kan sekarang kan kekhalifahan Islam itu kan ada yang bilang ada di Aceh. Jadi Cut Nyak dan lain sebagainya itu tokoh Aceh itu adalah tokoh atau orang-orang yang sulit ditaklukkan sama penjajah Barat. Mereka itu ditaklukkan cuma ditipu. Cut Nyak ketangkap karena ada yang membelot pasukannya karena sudah tidak tahan perang gerilya. Karena perang gerilya tahu sendiri kalian kan di hutan, bahan makanan sulit. Ada beberapa pasukannya itu yang sudah tidak tahan, akhirnya dibujuk sama pasukan Belanda yang pada saat itu ketemu, akhirnya dikasih tahu keberadaan Cut Nyak. Itu pun Imam Bonjol.
Imam Bonjol malah ditipu untuk acara halal bihalal di kantor gubernur, apa namanya, kantor gubernur yang ada di Jawa Tengah itu, di Yogyakarta itu, Imam Bonjol. Akhirnya datang halal bihalal langsung ditangkap. Apalagi Pangeran Diponegoro. Siapa yang berani melawan Pangeran Diponegoro itu? Kudanya yang kuda hitam itu. Sama kerisnya yang bisa terbang jalan sendiri itu. Loh, serius itu. Kerisnya Pangeran Diponegoro itu enggak usah, apa namanya, Pangeran Diponegoro enggak usah pegang sudah. Cuman bilang jalan sendiri. Ya sudah tinggal bunuh aja. Gitu pasukan Belanda. Keren kan ya? Keren. Lu tahu sendiri kalian. Kesaktian orang-orang Indonesia sekarang. Walaupun mau membunuh tidak secara langsung. Bisa santet, bisa apa nih. Tapi kenapa Belanda itu menjajah? Ya karena licik itu tadi. Nah, balik lagi kepada perubahan sosial yang diakibatkan adanya peperangan. Sistem pemerintahan Pak kalau Indonesia Pak. Nah, sistem pemerintahan. Dan juga selain itu ada nih yang jelas-jelas perubahan sosial itu kerasa sekali gitu ya. Misalkan, bukan misalkan, memang sudah terjadi. Perang Dunia II, eh, eh, saat sekutu diserang sama Jepang ya, yang di mana? Ditembak itu, Pearl apa itu namanya? Pearl Udah. Harbor, Pearl Iya Harbor, itu Pak. yang ditembak sama pasukan Jepang itu, apa pangkalan militernya Amerika itu, akhirnya kan sekutu menyerah tanpa syarat kepada Jepang kan. Akhirnya kekuasaan daerah-daerah yang tergabung, negara-negara yang tergabung dalam sekutu itu dilepaskan dan dikasihkan kepada Jepang, termasuk Indonesia. Nah, adanya orang-orang Jepang menjajah Indonesia ini eh, banyak perubahan-perubahan yang dimunculkan. Seperti halnya budaya untuk menyembah matahari, singkiri dan sebagainya itu masuk kepada Indonesia. Yang paling tersisa sampai sekarang adalah adanya RT RW, yaitu adalah warisan dari Jepang. Ya, Ya, ya. Nah, itu yang kelihatan sekarang ya. pendidikannya juga kan Pak. Pendidikan malah meniru kepada ini, kepada Belanda. Oh, bukannya kaum bangsawan boleh ikut, selain kaum bangsawan juga boleh sekolah Pak, pas zaman Jepang. Iya, tapi juga pada masa Belanda sudah ada yang namanya politik etis. Nah, belajar nggak politik etis? Pernah. Nah, ya udah itu. Yang paling kerasa yaitu sekarang seperti apa namanya, menabung gitu tuh, budaya-budayaan Ibu. yang dibawa sama Jepang. Udah kita lanjutkan, itu tadi faktor penyebab. Kita sekarang kepada faktor pendorong perubahan sosial. Nah, adanya COVID-19, apa aja nih sebelum sebelum saya menjelaskan itu, apa aja nih faktor pendorong perubahan sosial? Silahkan disebutkan. Silahkan. Ini Pak, Hmm. kontak dengan kebudayaan lain, Hmm. kemajuan sistem pendidikan, Hmm. kita menghargai hasil karya orang lain, keinginan manusia untuk memperbaiki kualitas hidup, heterogenitas masyarakat, sikap mudah menerima hal-hal baru, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, orientasi pada masa depan, sistem terbuka dalam lapisan masyarakat, akomodasi terhadap perilaku Jepang. Nah, adanya pandemi COVID-19 ini masuk ke mana? Perubahan yang terjadi karena adanya COVID-19 ini, kalau kita lihat faktor pendorong perubahan sosial ini, kemana kira-kira? Sudah? Halo?
Ya, Pak. Ada yang mau menjawab? Mungkin saya jawab, Pak. Menurut saya ini yang kontak dengan kebudayaan lain. Hmm? Soalnya kan perubahan dari pandemi ini kan adanya apa ya, teknologi-teknologi baru yang menunjang kegiatan kita ya, Pak. Hmm. Itu kan bukan buatan Indonesia sendiri. Jadi itu membutuhkan kontak dengan kebudayaan lain. Ya, jadi adanya kontak atau komunikasi atau interaksi dengan kebudayaan lain sehingga membuat penyebaran pandemi ini semakin meluas gitu ya. Ya, Pak. Nah, selain itu juga kepada mungkin kalau misalkan analisis alibi atau pandangannya Farel tadi itu ada yang membuat ini Pak kan gitu bilang gitu tadi ya. Ini juga bisa menjadi faktor kemajuan sistem pendidikan. Jadi yang di negara luar sudah maju ada apa ingin berulah menyebarkan virus gitu. Ya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi, bisa jadi. Apa Rel? Buruk sangka. Pandangannya kamu apa Rel? Sama Pak kayak Karim. Sama Kak Karim. Ada yang beda tak? Menurut pandangannya Pak Ali malah bukan ya itu juga sebenarnya, cuman ada lagi gitu. Kayak heterogenitas masyarakat. Di 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 masyarakat di dunia ini kan berbeda-beda tuh kan. Iya. Jadi kan masyarakat yang berbeda-beda itu saling berinteraksi satu sama lain. Itu yang menjadi faktor pendorong adanya wabah COVID itu. Jadi perbedaan-perbedaan sehingga dari perbedaan itu saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Sehingga terjadi kontak sosial, kontak budayaan seperti yang kalian bicarakan tadi itu. Kalau memang satu jenis, satu homogen, tidak heterogenitas, akhirnya ya cuma satu aja ya tidak akan menyebar gitu. Karena heterogenitas masyarakat yang berbeda-beda gitu. Masyarakat contoh gini dah sekarang ya. Di Indonesia di kita lah di kota kita sendiri di Probolinggo itu masyarakatnya kan tidak sepemikiran semua dengan kita kan. Ada yang patuh sama protokol kesehatan, ada yang ogah-ogahan gitu kan. Jadi masyarakat kita yang heterogen seperti inilah yang menyebabkan pandemi ini sudah mulai menyebar satu sama lain, menyebar merebak, semakin merebak. Itu menurut pandangan saya. Mungkin ada pandangan yang lain dari teman-teman kalian ini. Halo, yang lain? Halo? 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 Sudah tidak ada mungkin Pak. Ya oke, kita lanjutkan. Ada yang Jawab tidak mengerti sendiri. itu? Hah? Sudah Pak. Sudah. Ada yang tidak mengerti yang dari faktor pendorong? Kalau tidak ada, kita lanjut kepada faktor penghambat. Faktor penghambat di sini ada kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, ada istiadat yang kebiasaan undang berkembang, perkembangan pengetahuan yang terlambat, dan kepentingan yang tertanam kuat, rasa takut akan kegoyahan integrasi kebudayaan, hambatan-hambatan, sikap masyarakat tradisional. Di situ. Faktor penghambat dari perubahan sosial. Jadi perubahan sosial itu apakah wajib kita hindari atau kita terima atau kita jalani aja gimana pandangan kalian? Ada yang bisa diterima, ada juga yang harus disaring lagi gitu Pak.
Tapi perubahan itu perlu atau tidak? Perlu, Pak. Nah, kalau perlu ada ini ya yang kamu tadi yang saya sebutkan tadi itu ada faktor penghambatnya. Nah, dari sini ada yang kalian tidak paham dari faktor penghambatnya. Kan perubahan sosial itu ada yang datang, terjadi karena dibuat, nah tidak disangka-sangka terjadi sendiri, ya kan? Nah, kayak pandemi ini kan tidak direncanakan sama kita, moro-moro terjadi gitu aja. Akhirnya mau memunculkan perubahan sosial gitu kan. Nah, jadi memang manusia itu tidak bisa lepas daripada perubahan. Jadi kita memang harus bisa menyikapi perubahan sosial itu dengan baik. Kira-kira perubahan yang faktor yang menghambat perubahan di sini menuju ke arah yang tentunya kita kan menginginkan perubahan sosial itu yang mengarah kepada kebaikan, mengarah kepada hal-hal positif kan gitu kan. Nah, yang menghambat di sini ada ini, banyak ini. Ada sikap masyarakat yang masih tradisional, ada hambatan-hambatan yang bersifat ideologis gitu. Dari pendapat-pendapat ini adakah yang kalian masih belum paham gitu ya? Saya, Pak, yang Hmm. ini, Pak, yang ada dan kebiasaan yang sudah diubah. Adat dan kebiasaan yang sudah diubah. Itu Oke. kan menurut saya yang ada dan kebiasaan yang sudah diubah itu kan apa ya, ciri khasnya negara gitu, Pak. Jadi itu nggak perlu disingkirkan menurut saya, Pak. Hmm. Nggak perlu digantikan oleh perubahan yang menuju pada teknologi mungkin gitu, Pak. Heeh. Oke, adat kita bicara adat dulu ya sebelum kebiasaan. Adat kamu sudah lihat di gambar bukunya itu ada suku Baduy itu kan ya. Waduh. Nah, Iya, sudah. oke, gini, suku Baduy itu kan menolak perubahan dan kemajuan dan modernisasi kan ya. Bahkan dia aja mau ke kota jualan madu itu tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal, ya kan? Kira-kira Iya. dari pandangan seperti itu apa dampaknya bagi suku Baduy sendiri? Dari video itu yang saya nangkap ini ya, Pak. Eh, adaptasi bentuk kaki, Pak. Kalau yang dilarang pakai sepatu itu, Pak, Hmm. Ya, ada adaptasi bentuk kaki. nah iya itu maksud saya gini. Kan mereka kan pergi ke kota jualan madu ya atau jualan barang-barang yang mereka hasilkan di kampungnya kan gitu kan. Nah, ya kan? Dengan menolaknya, Iya. dengan menolaknya adanya modernisasi atau memakai sepatu, memakai baju, kira-kira apa yang akan terjadi pada mereka? Apa yang menghambat mereka? Anu, Nah, apa Rem? Apa Rem? yang menghambat suku Baduynya ini, Pak. Iya, Mungkin kondisi jalannya, Pak, yang sudah diaspal. ya gini maksud saya, kamu nggak ngerti. Kamu jualan madu dengan metode milenial sekarang, dengan metode Baduy itu kira-kira lebih enak yang mana? Lebih enak yang sekarang, Pak. Nah, itu maksud saya. Jadi kan Oh, menghambat mereka untuk menjadi sejahtera mungkin kan ya. Tapi kalau memang sudah kepercayaannya kuat kita hargai. Gitu kan. Jadi kita tidak bisa memaksakan gitu kan ya. Kalau suku Baduy itu kan tidak begitu memproyeksikan kepada mendapatkan keuntungan yang besar gitu kan. Mereka pokoknya bisa makan, bisa ada tempat tinggalnya, sudah cukup mereka menjalani hidup kan ya. Beda sama kalian. Kalau kalian kalau ada dapat sangu itu kan bingung kalian itu. Ya, padahal di rumah sudah ada nasi, ada telur, ada mie, cukup buat makan kalian sudah. Kenapa ada masih minta sangu gitu? Buat apa? Ayo coba. Ya, itu ya, yang adat Rem, itu yang adat Rem ya. Jadi menghambat ya. adanya perubahan yang mengarah kepada bisa kebaikan atau kerusakan. Itu adanya adat atau kepercayaan yang kuno. Kayak misalkan gini, saya saya punya cerita nih. Saya kan sekarang lagi mencoba-coba untuk menjadi petani. Nah, saya bekerja sama dengan orang-orang sepuh di rumah saya. Nah,
saya maksudnya menyodorkan konsep bertani yang milenial, membuat saluran air yang banyak di petak-petak sawah. Nah, tapi orang sepuh yang ada di rumah itu jangan terlalu banyak saluran airnya. Nanti bibit padinya tidak bisa banyak tanamnya. Nah, akhirnya kan pengennya mereka kan tanamnya banyak, menghasilkan padi yang banyak. Tapi saya konsepnya adalah banyak saluran airnya agar apa? Air cepat masuk. Apa akibatnya kalau misalkan mengurangi saluran air di sini? Apa akibatnya? Yaitu tadi ada beberapa petak-petak sawah yang kekurangan air akhirnya. Ya, itu contoh lagi dari adat atau adat yang sulit dirubah. Contoh dari kebiasaan ini ya, kebiasaan yang sulit dirubah. Adanya sebuah pola-pola sikap, pola perilaku yang sulit sekali dirubah. Kayak gini, sudah tahu sekarang kalian itu di masa pandemi ya, masih saja banyak yang abai, masih banyak yang tidak peduli sama peraturan-peraturan yang sudah menjadi ketentuan yang ditetapkan, gitu kan ya? Iya, Pak. Nah, jadi apa? Karena adanya kebiasaan yang sulit dirubah, kebiasaan saling ngumpul, sikap apa? Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sulit dirubah. Itu menghambat perubahan sosial, menghambat apa? Menghambat pandemi ini biar cepat selesai gitu loh. Ya kan dia akan selesai-selesai kalau misalkan banyak yang masih abai, masih yang banyak yang tidak peduli kan tidak cepat selesai akhirnya. Ya, ya Banda. Betul. Iya. Itu. Jadi ini adalah faktor penghambat dari perubahan sosial. Adat dan kebiasaan yang sulit dirubah. Ya, ada lagi Rem yang mana yang masih belum paham? Ya, Farel. Sudah, Pak. Yang lain. Nabila, Valen, Labani Tito, Vanessa, Nur Hidayat, Sinta, Karina, Yoga. Sudah. Saya anggap sudah semua ya. Kalau ada suaranya ini. Oke, kita lanjutkan ke teori perubahan sosialnya. Ada teori siklus, ada teori evolusi, dan teori konflik, dan juga teori fungsionalis. Nah, di situ sudah sangat jelas sekali bahwasanya kalau teori siklus itu grafiknya itu kayak obat nyamuk itu. Ya, ada turun ke bawah, naik, terus turun lagi. Kalau teori evolusi adalah dari bawah ke atas. Jadi maksudnya itu di sini adalah perubahannya. Kadang-kadang berubah menjadi baik, terus akhirnya balik lagi, terus berubah lagi menjadi baik. Gitu. Kalau teori evolusi itu dari yang tidak baik menjadi baik, misalkan. Dan contohnya di sini kan dari primitif, tradisional, modern. Ya, di situ. Nanti kalian ini sekarang menjadi primitif lagi nih sepertinya. Yang semula sudah semangat belajar tuh ya. Sudah semangat belajar, sudah modern cara belajar, pemikiran belajarnya sudah modern, akhirnya ada COVID-19 akhirnya jadi primitif lagi gitu. Buktinya diajak apa namanya? Virtual online seperti ini yang minat cuma beberapa aja gitu. Kan primitif, menolak modernisasi. Ya, Rem. Ya, Pak. Oke, selanjutnya ada teori konflik. Jadi adanya konflik juga memunculkan perubahan, sudah jelas itu ya. Tadi ada perang contohnya dan sebagainya itu. Terus teori fungsionalis. Nah, ini dari keempat teori ini adakah yang kalian masih belum mengerti, belum paham? Paham semua? Yang teori fungsionalis, Pak. Kurang. Oke. Teori fungsionalis. Kita bacakan pendapatnya Talcott sama Richard. Melihat masyarakat seperti berada dalam keadaan keseimbangan alami, dengan adanya keseimbangan masyarakat cenderung menciptakan kondisi stabil. Oleh karena itu,
ketika terjadi perubahan pada salah satu bagian dari masyarakat, harus dilakukan penyesuaian dengan bagian yang lain. Jika tidak, keseimbangan masyarakat akan terancam dan akan terjadi tekanan. William Osborne juga menjelaskan bahwa perubahan teknologi akan berjalan lebih cepat dibanding perubahan kebudayaan, pemikiran, kepercayaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang menjadi alat untuk mengatur kehidupan manusia. Dari pengertian tersebut kan sederhana nih pemikiran kita akhirnya nanti. Kayak sekarang nih ada perkembangan teknologi handphone ya. Kita kan tahu kalau handphone kita itu sudah canggih banget kan ya. Bahkan untuk ngintip aja bisa kan gitu kan. Foto secara tidak langsung, tidak ketahuan kan bisa kan ya. Bahkan ada yang handphone kecil yang bisa memata-matai juga ada. Tapi kita itu tidak bisa menyesuaikan dengan kemajuan teknologi itu. Itu yang dikatakan dengan teori fungsionalis. Jadi adanya perubahan secara signifikan pada satu hal, tapi kita tidak mampu menyesuaikan. Kayak sekarang ini perubahan yang signifikan karena adanya pandemi COVID untuk belajar daring dan online seperti ini karena tidak menyesuaikan diri. Gitu. Akhirnya apa terjadi hal seperti ini? Yang aktif cuma beberapa, yang tahu cuma beberapa, yang bisa cuma beberapa. Itu Rel. Ya Pak, baik Pak. Oke, lanjut kepada bentuk-bentuk perubahan sosialnya. Di situ sudah jelas sekali ada berdasarkan kelangsungannya, ukuran perubahannya, ada berdasarkan prosesnya juga, ada berdasarkan sifatnya. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Kalau adanya wabah pandemi COVID ini kan perubahan secara cepat, berdasarkan waktunya secara cepat kan ya. Iya, Rim? Iya, Pak. Kamu WA-an sama siapa waktu itu? Nggak tahu nih, Pak, temennya Pak. Terus kalau berdasarkan skala perubahannya tadi apa Anda? Berdasarkan ukuran perubahannya adanya pandemi COVID ini kan perubahan yang sangat meluas bahkan seluruh penjuru dunia. Gitu. Ya. Kalau kita melihat bentuk-bentuk perubahan sosial. Selanjutkan kepada dampak perubahannya. Ada reorganisasi. Dampak positifnya itu ada reorganisasi, modernisasi, kesejahteraan masyarakat meningkat, efisiensi dalam kehidupan masyarakat, transformasi politik, dan lain sebagainya. Dampak negatifnya, disorganisasi, dan lain sebagainya itu. Cultural shock, cultural lag. Kalau dalam masa pandemi sekarang ini mungkin yang paling kentara adalah cultural shock. Apa cultural shock itu? Coba Rel artinya. Udah lupa tapi ingat gitu tapi lupa gimana sih? Iya tapi lupa ya. Ada kebiasaan baru kita tuh susah beradaptasinya gitu loh. Jadi kaget gitu. Ada perubahan atau kebudayaan atau kebiasaan yang baru, kita belum siap dengan itu. Iya. Nah itu adalah cultural shock. Jadi apa yang terjadi sekarang dengan keadaan itu adalah cultural shock akibat dari perubahan yang diakibatkan oleh pandemi COVID itu. Ya? Iya Pak. Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa kalian bisa membaca sendiri dan memahami sendiri ini. Karena saya takutnya kalian bosan gitu. Saya lama-lama dalam meeting ini. Ini sudah 1 jam lebih 8 menit. Ada yang tanyakan enggak? Ya, kalau sudah ini ya. Mungkin nanti akan ada ulangan dari saya. Tetap ada ulangan berupa soal gitu untuk kalian jawab. Nanti mungkin saya akan share di Classroom atau di Google Form. Karena saya belum punya nilai ulangan sama sekali dan nilai tugas saja kemarin ada yang bukan masih. Terakhir mungkin ada yang perlu kalian tanyakan lagi sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini. Oke, kalau sudah tidak ada, saya simpulkan bahwasanya
perubahan-perubahan sosial itu terjadi bisa datang kapan aja, tidak bisa kita sadari juga. Lihatnya perubahan sosial yang diakibatkan sama pandemi. Yang terjadi sekarang adalah cultural shock. Bahkan walaupun sudah berlangsung selama sekian bulan, tapi cultural shock masih terasa sampai sekarang. Inilah kekurangan dari kita sebagai pelajar, sebagai orang-orang Indonesia tentang menyikapi perubahan agar bisa kita tidak tidak jatuh gitu, tidak terpuruk karena adanya perubahan. Kita harus bisa menyeimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi. Kita harus bisa share nyaring, kita juga harus bisa bijaksana atas perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi saya harap cultural shock yang ada sekarang ini semakin berkurang, semakin kalian itu semakin menyadari, dengan belajar sosiologi kalian menyadari bahwasanya ini tidak baik, kita harus berubah, gitu kan ya? Ya Rim. Nah, udah? Iya, Pak. Oleh karena itu mudah-mudahan ini pembelajaran hari ini walaupun secara cepat mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.